Pemirsa, banjir melanda Padang, Sumatera Barat menenggelamkan rumah, sekolah, dan bangunan lainnya. Tim pencarian dan penyelamatan setempat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari lingkungan yang dilanda banjir. Petugas juga berjalan menerobos banjir untuk dapat mengevakuasi sedikitnya 50 orang. Dari 15 lokasi di seluruh kota Padang, distrik yang paling parah terkena dampak adalah Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus Teluk Kabung. Tinggi banjir di seluruh titik pun bervariasi hingga yang paling parah mencapai 1,5 meter. Akibat bencana ini, sejumlah akses ke sebagian kota Padang juga terputus. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan sulit dikendalikan. Cuaca panas dan angin kencang serta lahan gambut yang kondisinya kering membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman untuk memadamkan api agar tidak meluas. Luasnya kebakaran hingga ratusan hektar serta cuaca panas ekstrim membuat petugas bekerja ekstra keras. Dan kondisi ini membuat 5 orang petugas dari tim Dalkar Hutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah tumbang dan jatuh sakit mendapatkan penanganan dari petugas medis. Meski sejumlah petugas tumbang dan jatuh sakit, namun upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan lainnya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Dalam Negeri mengaku menangani bencana khususnya dengan skala besar seperti di 3 provinsi di Sumatera pada November 2025 lalu tidak mudah. Namun demikian, sejumlah wilayah sudah bisa beroperasi dengan normal. Ya, Tito melaporkan bahwa per Agustus 2026 ini di Sumatera Barat, 13 kabupaten sudah normal pemulihannya, 2 mendekati normal. 2 lainnya di Padang Pariaman dan Kabupaten Agam masih memerlukan atensi pemerintah. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, 16 kabupaten sudah normal kembali. Di Aceh, 7 kabupaten sudah normal kembali seperti di Aceh Tamiang. Sementara beberapa lainnya masih dalam sejumlah permasalahan. Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana di 3 provinsi Sumatera adalah yang terluas wilayah yang terdampak dengan 53 kabupaten kota terdampak, 4.533 desa hancur, 4.922 fasilitas pendidikan rusak, 954 fasilitas kesehatan juga rusak, 1.543 fasilitas ibadah hancur, serta 1.193 jembatan rusak. Ruas jalan yang terdampak mencapai 2.485. Sementara itu 1.300 fasilitas umum rusak seperti taman dan tempat bermain. Sebanyak 1.207 orang tewas akibat bencana ini. 138 orang masih hilang dan rumah yang rusak mencapai 184.149 unit. Tapi ini magnitudenya luar biasa. Dan bagi saya sendiri pribadi, sebagai mantan polisi, pernah jadi Kapolres, Kapolda, Polri, jadi Menteri Dalam Negeri. Jujur saya dalam karir saya belum pernah saya mengalami peristiwa bencana yang seluas ini. Pernah saya Kapolri menangani waktu gempa bumi, longsor, tsunami di Palu, satu kota. Pernah di Lombok saya tangani juga waktu itu bersama dengan unsur lain, tapi tidak seluas ini. Kemudian ya ada juga kita ketemu di banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang lalu. Saya datang ke sana, nggak seluas ini saya saksikan. Kemudian juga sama kemarin kita mengalami bencana banjir longsor di Cilacap, Banjarnegara, di Bandung Barat, satu hamparan. Yang ini enggak scatter di mana-mana. Saya sampaikan ini sekali lagi, mungkin saya akan ulang-ulang. Saya enggak maksud untuk membela diri atau mencari excuse, ya, alasan. Jujur aja nih, luasnya dampak ini memerlukan waktu. Tidak bisa diselesaikan waktu setahun aja. Apalagi hanya, kita kan masuk bulan 9 sekarang, dari November ke Agustus ini. Dalam waktu 9 bulan nggak mungkin semuanya total, nggak bisa. Saya jamin nggak akan bisa. Ini bukan satu hamparan. Kita masuk ke Aceh Utara,
kotanya Lok Sukon nggak masalah. Begitu kita masuk ke dalam, ketemu namanya daerah Longkop, ayu bertumpuk, kemudian rumah-rumah hancur, listrik roboh semua, sekolahnya ditimpa kayu. Kita temukan begitu sampai ke dalam-dalam. Ada juga nggak ada masalah. Ada juga kalau kita makin ke dalam makin banyak masalah lagi. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Oh ini tambah banter ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Ya, sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Di Bukit. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang wanita pendaki gunung dan pemandunya tewas di puncak Gunung Piramid Bondowoso, Jawa Timur. Jenazah keduanya ditemukan di jurang sedalam 60 meter. Tim SAR gabungan menemukan jasad wanita pendaki gunung bernama Malia Findah, 51 tahun warga Wonokromo, Surabaya, dan seorang pemandu lokal bernama Ervan, 35 tahun warga desa Traktakan, Kecamatan Wonosari. Posisi jenazah keduanya berjarak 5 meter tersangkut ranting pohon di bawah punggung naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Di sekitar lokasi kejadian, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang milik korban seperti tas, sepatu, dan lainnya. Yang perempuan di bawah sana. Namun evakuasi baru akan dilakukan keesokan harinya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Turun ke titik di mana tempat TKP korban ditemukan, kemudian kita lakukan pembungkusan terhadap korban. Selanjutnya karena situasi kondisi di atas tidak memungkinkan untuk pelaksanaan evakuasi akan dilaksanakan pada besok pagi bersama dengan tim dari Basarnas, BPBD. Sebelum mendaki pada Minggu pagi, kedua korban sempat menitipkan sepeda motor di rumah warga. Namun sepeda motor itu tak kunjung diambil, padahal pendakian Gunung Piramid dapat dilakukan hanya dalam waktu 8 jam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah lewat tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Febri Diansyah menyebut pengajuan pra-peradilan ini sebagai upaya hukum untuk menguji proses penanganan perkara dari aspek hukum acara pidana dan aspek administrasi proses penyidikan. Ia menegaskan langkah pra-peradilan tidak untuk menghindari proses hukum. Febri mengatakan menemukan lebih dari 9 kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang menjerat kliennya. Pihaknya mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Gugatan pertama terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan. Sementara gugatan kedua terkait penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Sebuah proses hukum itu baru bisa disebut proses hukum yang benar kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan hukum acara. Jadi konteks utamanya adalah mari kita sama-sama menguji bagaimana proses penanganan perkara
untuk Pak FA ini. Nah, tentu saja di hukum acara nanti ada detailnya, teknisnya. Yang diuji adalah upaya paksa yang sudah dilakukan dan seluruh dokumen hukum yang terkait dengan hal tersebut. Tidak ada isu kekhususan di sini karena ini adalah upaya yang berlaku untuk semua perkara. Pra-peradilan bukan cara atau bukan langkah untuk menghindari proses hukum. Ini adalah hak yang dijamin agar kita semua bisa lebih terang melihat bersama-sama nanti proses persidangannya menguji semua aspek pemenuhan atau tidak terpenuhinya hukum acara. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Betul, di sini ada dua persoalan. Persoalan pertama, proses upaya-upaya paksa yang dilakukan sebelum diterima oleh kejaksaan. Maka itu di dalam satu permohonan tersendiri. Persoalan kedua adalah proses dan upaya-upaya paksa setelah dilakukan oleh kejaksaan. Itu di dalam suatu permohonan sendiri. Sehingga pada hari ini kami mendaftarkan dua permohonan. Contohnya nanti gini, ini sudah mulai ada, kami lihat ya, di dalam proses itu seperti klien kami itu dipanggil tanggal 20 misalnya, diwajibkan tanggal 22 datang. Di dalam hukum acara, itu harusnya panggilan yang patut dikasih waktu 3 hari. Dan itu dilakukan sampai sekarang oleh Kejaksaan Agung terhadap semua para saksi. Sehingga kami sendiri melihat apakah masih dihormati hukum ini. Itu prosesnya yang kami akan uji di sini. Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa. Namun, berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Dikenal sebagai makelar kasus dan kawan dekat Febri Adriansyah, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Yanto Hongkiriwang. Sementara menurut pengacara Don Rito, Ferry justru biang kerok penyebab Ferry dan Don Rito tersandung kasus korupsi. Nama Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampisus itu. Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Glance, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya Febri Adriansyah dan Don Rito terseret kasus pencucian uang. Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Yang kerok dia.
Ferry Bobo itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan Ainus melaporkan. Diduga menyimpan informasi penting, penyidik Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang. Sementara menurut pakar hukum pidana, sebagai maklar kasus dan saksi kunci, Ferry harus dilindungi khawatir bernasib seperti Sutrimo. Setelah tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Hongkiriwang, hingga kini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu belum juga mengiyakan permohonan Kejagung. Padahal Ferry Hongkiriwang disebut-sebut sebagai saksi kunci yang banyak menyimpan informasi penting terkait kasus yang menjerat karirnya Febri Adriansyah. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias menyebut lembaganya masih menelaah permohonan yang diajukan Kejagung. Selain itu, menurut Susi, LPSK memerlukan waktu hingga 30 hari kerja untuk mengambil keputusan terkait permohonan perlindungan. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, wajar jika tim 9 Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry. Sebagai maklar kasus, Fikar juga khawatir nasib Ferry Hongkiriwang bisa seperti Sutrimo, pegawai Febri yang kematiannya masih jadi misteri. Ferry ini lah yang memegang, istilahnya memegang kartunya lah, ya, memegang kartunya Febri. Nah, karena itu kemudian diprediksi dia banyak akan akan mendapat semacam gangguan lah dari orang-orang yang memang tidak menyukainya, orang-orang terutama yang dirugikan atas keterangan Ferry ini. Bahkan Ferry kan sehari-hari dikenal sebagai maklar kasus atau maksus. Artinya ada banyak orang nanti yang yang khawatir kasusnya akan terbuka lagi, ya, kemudian Ferry menjadi sasaran sasaran untuk umpamanya dibereskan dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira dilihat oleh kejaksaan seperti itu. Sebelumnya, Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang sebagai saksi kasus pencucian uang Febri Adriansyah. Setelah selesai diperiksa, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry dengan alasan keamanan. Selain disebut berkawan dengan Febri Adriansyah dan Don Rito, Ferry juga dikenal sebagai maklar kasus untuk berbagai perkara yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke kasus lainnya, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta. Memori banding dari pihak Nadiem mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret mantan menteri tersebut. Salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan yakni terkait pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Akap dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. Bahwa tekanan-tekanan kepada hakim ini akan tidak terjadi lagi. Bahwa hakim bisa independen, hanya mengikuti fakta pengadilan dan bisa mengikuti hati nurani mereka. Itu alasan kedua kenapa saya jauh lebih optimis. Dan untuk menjawab pertanyaan saudara, kenapa selalu susah sekali membebaskan orang yang bersalah, mungkin ada hubungannya dengan tekanan-tekanan di luar ruang sidang yang terjadi. Tapi harapan besar untuk negara kita, tekanan itu dan kelompok-kelompok yang melakukan tekanan-tekanan itu demi mengkriminalisasi orang sekarang sudah diganti. Harapan saya diganti dengan orang-orang yang punya integritas lebih baik. Jadi semoga sistem pengadilan kita tidak kembali ke masa lalu dan menjadi lebih baik. Bea Cukai Tanjung Priok mengungkap upaya penyelundupan 5 unit motor gede di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengungkapan ini merupakan hasil rangkaian penindakan sejak akhir 2025 hingga Juli 2026. Pengungkapan penyelundupan motor gede bermula dari deteksi anomali pemindaian X-ray dari
atau terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Kepala KPU BA dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan analisis intelijen dan pemeriksaan fisik secara mendalam. Hasilnya petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Petugas akan melakukan penyelidikan terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pengiriman motor gede ini. Ban-bannya lain, masuknya pas udah lolos. Jadi datangnya Petugas menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pelaku seorang warga negara Malaysia menyembunyikan 990 gram sabu dan lebih dari 1.000 pil ekstasi. Seorang warga negara Malaysia penumpang pesawat rute Kuala Lumpur, Surabaya harus berurusan dengan Satgas Pengamanan Bandara Juanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. WNA tersebut ditangkap di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda, Surabaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyelipkan barang haram tersebut di balik korset yang dililitkan ke tubuhnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 990 gram dan 1089 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 4 plastik senilai 2,79 miliar rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Indonesia karena butuh uang untuk bayar utang pribadinya. Ini dibawa oleh penumpang yang berasal dari Malaysia dengan pesawat yang naik pesawat Batik Air Rute 352. Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti berikut pelaku diserahkan ke penyidik Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Praktik penipuan jual beli emas online berhasil dibongkar Polda Jawa Timur. Dari hasil penipuan, sindikat ini meraup 3,7 miliar rupiah. Inilah seorang wanita berinisial ICS yang berhasil ditangkap di Resiber Polda Jawa Timur. ICS merupakan salah satu dari 4 pelaku lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Polisi berhasil membongkar praktik penipuan jual beli emas secara online yang dikendalikan sindikat dari dalam lapas yang tersebar di berbagai daerah. Wanita berinisial ICS, warga binaan Lapas Nusa Kambangan yang menjadi otak di balik aksi penipuan tersebut. Kemudian, 3 tersangka yang berasal dari Lapas Sumatera Utara yang membantu menyiapkan piranti lunak untuk melakukan scamming. Modus para pelaku adalah mengaku sebagai salah satu anggota keluarga calon korban dan membujuk keluarganya membeli emas murah sebesar 2,5 juta rupiah per gram. Mengetahui adanya aksi penipuan, keluarga korban melaporkan ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan online, modus promo penjualan emas tersebut, penyidik akan melakukan pendalaman dan penyisiran terkait korban-korban yang lainnya. Dan kita harapkan kepada masyarakat yang memang mengalami atau menjadi korban dari modus penipuan serupa, kami harapkan bisa melaporkan. Dari hasil penipuan, pelaku meraup 3,7 miliar rupiah. Dalam perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit telepon seluler yang digunakan para warga binaan, rekening SIBank milik ICS, mutasi rekening bank, 2 unit iPhone, kartu ATM, akun dompet digital, serta sejumlah perhiasan emas yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemilik lapangan padel yang memicu kemarahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dinyatakan bersalah melanggar peraturan daerah atas penebangan 10 pohon. Pemilik lapangan padel harus menanam 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta untuk setiap pohon yang ditebang. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Pemilik lapangan padel 6ix9ine di kawasan Ciapit RE Marta Dinata, Kota Bandung, dinyatakan bersalah karena telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2026 atas penebangan 10 pohon.
Untuk itu, pemilik lapangan padel harus mengganti 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta rupiah untuk setiap pohon yang ditebang. Pemkot Bandung akan segera memanggil pemilik lapangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya, dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas, karena diameternya lebih dari 10 cm, jelas. Sanksinya adalah satu pohon itu yang ditebang 100 pohon pengganti ditambah denda paksa 10 juta. Sementara itu, pengelola lapangan padel 69 mengaku tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu. Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Melona Fingran, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan tidak ada surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri. Dia mengatakan bahwa isu surpres terkait pergantian Kapolri tidaklah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir spekulasi terkait surpres tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir 3 pekan penyelidikan, Polres Siak akhirnya mengungkap penyebab kematian dokter PPDS Anestesi Alex Christoloris yang ditemukan meninggal di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Dari hasil autopsi dan memeriksa 14 saksi termasuk keluarga, polisi menyimpulkan tewasnya dokter PPDS Anestesi Alex Christoloris akibat bunuh diri. Hasil autopsi menemukan bekas suntikan di lengan kiri korban. Korban dipastikan meninggal akibat mati lemas. Hasil laboratorium forensik menunjukkan percak darah pada barang bukti identik dengan DNA korban. Diperkuat temuan barang bukti tas berisi perlengkapan medis dan sejumlah obat anestesi. Dari rekaman CCTV juga terlihat korban datang ke lokasi seorang diri. Polisi memastikan tidak ditemukan fakta mengarah ke pembunuhan. Selain beban pendidikan, terungkap korban diduga mengalami tekanan psikologis, persoalan finansial, utang pinjaman online dalam jumlah besar. Bahwa tidak didapati adanya peran dari pihak lain yang tersangkut atau terkait dalam terjadinya peristiwa tersebut. Yang penting bahwa ada yang menjadi himpitan ekonomi terhadap korban. Sebelumnya, polisi menemukan jenazah dokter PPDS Anestesi Alex Christoloris di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak di awal Juli lalu. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan.